Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di TD Channel ya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, rezekinya berlimpah ya. Kita akan mereaksi kembali terkait video-video yang viral-viral dari Bapak Gubernur, Bapak KDM, dan kita belajar bagaimana beliau menyikapi semua persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat ya. Aduh, yang begitu banyak, luar biasa pastinya ya. Eh, ya kita berharap dapat kebaikan, inputan ya, bagaimana dalam menyelesaikan masa ini, sehingga kita juga bisa mengikuti nih kehidupan kita enggak untuk menjadi lebih baik ya. Oke, kita langsung saja. Let's go. Pak, nggak mau sekolah. Kenapa? Ini itu adalah video pertama dari Pak Dedi, yaitu seorang ibu mengeluh anaknya murung nggak mau sekolah karena nggak bisa masuk sekolah negeri. Aduh ya, ini memang lagi musim-musim untuk masuk sekolah, baik SMP atau SMA ya. Ya kita tonton ya, kita apa nih videonya. Mungkin di sini. Ibu sekolahnya di mana? Sekarang mau masuk kemana? Dari jalur apa? DTKS itu apa? Afirmasi itu berarti masyarakat tidak mampu. Sekarang gini, karena di situ udah penuh kuotanya. Nah kemudian SMA 6 ada SMA swasta yang dekat mana? Nggak mau ke swasta. Kan swasta juga kan nanti gratis, Bu. Kemarin karena itu harus daftar. Bukan, ini kan pendaftaran yang ke swasta belum. Sebagian mah kan biasanya negeri tutup baru dilimpahkan ke swasta. Pemprov Jabar sudah kerjasama dengan 700 sekolah swasta. Dan masyarakat yang dari jalur afirmasi yang tidak masuk ke negeri itu biayanya ditanggung pemerintah. Oh begitu ya. Iya, artinya gini ya, kalau di negerinya sudah penuh ya ke swasta. Kan swasta juga nggak bayar. Ya. Terus gimana? Masa saya harus ngedorongin ke negeri mengorbankan yang sudah masuk, kan nggak boleh. Ya masuk ke swasta aja. Nah kemudian di swasta kan nggak bayar, sama aja. Yang SMA swasta dekat SMA 6 mana? Cuma Pasundan 3. Ya masuk aja ke Pasundan 3. Ya kalau saya mah mau aja, anaknya nggak mau. Oh ya kan nggak bisa. Semua orang ingin masuk ke sekolah negeri. Yang betul. daftarnya hampir 500.000, tapi kan kuota sekolah negerinya di bawah 400.000. Berarti kan ada yang tidak masuk. Makanya sanajan ngamek ka gubernur gitu, kumahanya kelasna kudu numpuk sampai 100 yang tidak masuk ke sekolah swasta. Tapi biayanya yang sudah terdaftar di PCMB ditanggung oleh pemerintah provinsi, kan sama gratisnya. Anaknya nggak ngerti. Oh, susah. Anaknya di rumah. Padahal anak ibu kalau pinter mah gampang masuknya. Saya nggak bisa nolong orang per orang ya Bu ya. Jadi kalau saya ngikuti sistem aja, kan saya harus tunduk patuh pada sistem. Tugas saya adalah melindungi anak-anak yang tidak masuk sekolah negeri di sekolah swasta untuk tetap sekolah, dan memberikan beasiswa pada anak ibu untuk bayar sekolahnya. Betul. Kan yang menjadi problem sekarang tuh memang anak-anak keke didinya nak kumaha Bu, kan nggak mungkin mengorbankan orang lain. Bu Camat cina ini teh PKH-nya nggak punya. Nah kalau PKH kan di kecamatan penjelasannya. Bapak gubernur kenapa jadi nggak cair? Yang Ya. pertama di sini ada kenaikan Pak. Karena dianggap mampu. Oke. Apa bisa juga pada teksi karena judol. Oh. Judol, benar. Kalau sudah judol, hapus PKH-nya. Sabab duit PKH pakai pasang judol. Gini, yang PKH silakan selesaikan dengan pendamping. Kalau anak ibu masuk SMA 3 Pasundan, saya jamin masuk. Hari ini saya beresin. Ya, yang penting udah nomor HP udah kan? Nama anaknya udah kan? Saya kirimin ke Pak Purwanto, sudah daftar ke SMA Pasundan. Ya, Bu, mohon ya. Ya begitu teman-teman ya, memang ya dilema saat ini ya Pak Kadem, ini sekolah negeri itu tidak bisa menambah sekolah lagi, sekolah baru ya negeri. Tapi di satu sisi juga memang masyarakat juga harus bisa memahami ya, kalau memang udah tidak bisa masuk ke negeri ya nggak apa-apa swasta yang terdekat. Dan itu juga sekarang mah udah namanya ya udah terdaftar di PCMB, sehingga ada listnya ke provinsi, dan jadi apa namanya salah satu peserta yang akan dibiayai oleh provinsi untuk pendidikannya ya, termasuk pendaftaran, pembangunan, dan SPP setiap bulannya itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan terlalu underestimate lah ini masuk ke swasta, aduh nggak mau gitu, enggak gitu. Jadi jangan terlalu kepengen masuk ke negeri, dah
jaminan hidup itu bukan sekolah negeri ya, yang jaminan hidup itu adalah diri kita sendiri bagaimana itu masa depannya. Sekarang mah di negeri belajar, di swasta juga sama-sama belajar, yang penting mas kita sekolah ya, sekolah insya Allah ke depannya itu juga bisa lancar. Nanti kalau misalkan SMA mau ke perguruan tinggi negeri, sekarang mah dari swasta banyak kok yang masuk perguruan tinggi negeri, tergantung anaknya juga ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Oke, next videonya apa ya? Ketika remaja lain keluyuran gak jelas, anak ini malah cari uang untuk kebutuhan keluarga. Ih, subhanallah ya. Nah, ini Kejar SMP. SMP. SMP mana? Ulah era. Jangan pernah malu. Justru kamu melakukan tugas kemuliaan di saat orang lain memotoran, main HP. Ya, ada banyak mungkin tidak hanya di Jawa Barat ya, di seluruh Indonesia tuh ada banyak nih anak-anak yang seperti ini. Dikala apa namanya seusianya itu lagi senang-senangnya untuk apa namanya main sama temannya ya, abring ke sana, abring ke sini, yang main bola kah apa gitu, berkegiatan. Tapi di sela-sela apa keinginannya itu anak-anak ini malah memilih untuk membantu orang tua. Keren nih ini anak-anak seperti ini, insya Allah lah ke depan kehidupannya akan menjadi lebih baik ya. Ini contoh dan teladan buat kita ya, anak-anak kita ya jadi anak yang hebat. Oke, next videonya apa ya? Ari Rasul teh diturunkan ke alam dunia teh jang naon nyampurnakeun akhlak saha nu disampurnakeun ku Rasul, akhlak para pamimpin zaman harita nu teu mere keadilan ka papada hirup. Kunaon teu mere keadilan ka papada hirup, jalma zaman harita agul kuturunan, kekuasaan diukur ku kekayaan, jalma-jalma miskin jadi budak ke dibere gaji kudu digawe terus-terusan. Eta Rasul datang nyalametkeun maranehna, nyalametkeun sambaha sahaya, budak belian dibebaskeun, dimuliakeun, diangkat martabat hirupna, dibebaskeun tinu kamiskinanana, hirup bareng jeung nu miskin, dahar satobat, inum segelas bareng, tidinya kemuliaan diri. Urang teangan zaman ayeuna nu ahli anu disebat jalmi-jalmi nu saroleh cing tingali aya nu satobat jeung nu miskin. Aya nu sapiring jeung nu miskin. Aya anu balik ngaji eta bekelna ningali jelema miskin di jalan turun dibikeun kabeh tapi kaberakatna. Aya ngan urang teu apal. So, iya kudu dibereskeun. Hari Rasul Ya luar biasa ya Pak Deddy Mulyadi ini sebenarnya kalau secara ilmu ini sangat luar biasa ya. Beliau memahami tentang masalah keagamaan juga ya. Jadi beliau lagi menceritakan bagaimana kehidupan junjungan kita ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat itu dilahirkannya sama Allah, adanya di Mekah untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang ada di Mekah saat itu ya, di mana ya banyak sekali kezaliman ya, kejahiliahan di situ, supaya apa namanya berlaku lah keadilan buat orang-orang yang mungkin pada saat itu dibuat atau merasa tidak adil ya pada hamba sahaya, pada budak bulian pada saat itu ya, sehingga banyak yang sekali yang hamba sahaya atau budak bulian itu sama Rasulullah beserta dengan sahabat-sahabatnya untuk dibebaskan. Salah satunya yang orang yang paling apa namanya orang pertama untuk azan, melakukan azan panggilan sholat di Madinah setelah berdirinya masjid Madinah pada saat itu, yaitu Bilal ya, Bilal Rabah, yaitu bukan hamba sahaya, budak bulian, orang istilahnya kalau dari secara geografis mungkin bukan orang Mekah, orang Arab, tapi orang dari Afrika ya, berwarna kulit hitam. Beliau lah yang memanggil sholat, itu memanggil untuk para hamba-hamba Allah untuk melakukan sholat
beribadah ke Allah, ya panggilan yang luar biasa. Di sini, nah Pak Deddy ini menerangkan pada saat seperti ini adakah gitu ya pemimpin-pemimpin yang seperti Rasulullah seperti itu ya, makan satu piring satu gelas bersama dengan para sahabat yaitu yang orang miskin seperti itu. Saat ini apakah masih ada? Mungkin ada ya, cuman tidak diketahui lah gitu ya. Tapi yang saya tahu untuk saat ini karena beberapa video beliau ya sebagai pemimpin, beliau tidak memilah-milah mana yang kaya, mana yang miskin, malah cenderung ketemu sering banyaknya itu ya sama orang-orang yang apa namanya kurang gitu ya, kehidupan kurang. Jadi beliau sering membantu sama orang yang mungkin tidak memiliki makanan, rumahnya yang mau roboh, yang sakit, ya. Seperti itu. Tadi ya, pembelajaran mengingatkan kita lagi. Pejabat hilang gengsi, Deddy Mulyadi habiskan waktu libur bersama Nini-Nini. Kalau pejabat biasa lagi libur pergi ke luar negeri terus pamer barang mewah bareng Ani-Ani. Beda dengan Kang Deddy, ketika libur dia malah ngisi waktunya dengan pergi ke sawah dan ngobrol bareng Nini-Nini. Ya geus kolot geus Nini kot geus bengkung kieu. Babat keneh wae. Emang teu boga nu babat eueuh. Boga pada ini ke bawa tema. Dilebak di dieu. Teu kanyahoannya. Yang menulis amin, semoga menjadi yang pertama, menerima kabar baik, yang hanya melihat semoga tetap diberi, tapi yang berdoa insya Allah lebih dahulu merasakannya. Follow akun ini, atau klik tanda tambah, jika ingin Ya, yang menenangkan hati. ngontoro sawah atuh ya kieu mengpeung pre. Umur aya 15 tahun. Jangan lupa di follow ya akun ini, akun Jag-jag. Asap 8. Ya. Ieu pare disemprot hayang alus, make obatna make baygon. Obat kebaraha tuh. Oh, make baygon mah. Itu make baygon, make pape. Heeh, make baygon. Lamun teu baygon bayi clean. Ame bersih. Terima Naon terung. seuri teh? Baik clean mah paranti nyocok. Apa Oke. bisa saya daun ame bersih. Jag nih teh. Bunga boy, babat we kan lu. Aisyah laki mah teh Mang Doho. Mang Dahlan laki mah teh. Ini pada di apa? Nyaho Mang Dahlan tukang gulupruk. Oh, bulu pruk. Gulupruk. Udah apa? Tahu gulupruk? Cenah. Ungsi ditonggo ku mah bakat ku arah teh. Kunaon arah ke Mang Dahlan? Oh, arah nama bukti main. Heuh, kan Mang Dahlan masuk bagian jeung Mang Doho. Oh, bukti ka awewe. Saha teh? Dolon. Mang Dahlan Oh, beuki ka awewe keur ngorana. Daripada ka lalaki mending ka awewe. untuk masak arah. Ya iya digantian yo urut meuli gemuk. Aku belum. Iya gantian. Sok. Kade ulah dipentain cu jangan main duit. Heeh. Oh ikhlas. Tambahan dia. Allah. Ikhlas. Kesongin dah. Tempat Marikeun anak kuring mah resep ka jelema nu daekan. Lamun dibere lauk paus daek teu. Oh, makhluk paus. Kunaon dibere lauk paus mah? Terang. Bising hayang lauk paus henteu. Oh, lauk lumba-lumba yang teu lauk lumba-lumba. Aduh. Allah. Pada di atuh lo bawa itu. Ye lain doba aya. Jadi lamun setiap butuh jangan mere aya. Loba duit dia percuma ikoret mah. Bener tuh mak? Benar. Oh. Pejabat Ya, ini insya Allah ya Pak Deddy, pada saat pejabat yang lain itu libur ya jalan-jalan kemana gitu sebenarnya sah-sah saja gitu. Cuman Pak Deddy itu lebih cenderung pada saat libur itu bertemu dengan ya seperti ini sama dengan rakyatnya, tetangganya. Ya percuma kan jalan-jalan ke luar negeri, wah pamer ini itu gitu kan. Tapi dengan tetangga kita nggak kenal, nggak tahu kondisinya tetangga seperti apa. Kita makan di restoran bagus gitu ya, makanannya mahal ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi pada saat ada tetangga, lingkungan, saudara itu makan, aduh, kan luar biasa ya, sangat rugi sekali. Jadi
Oke, next. Apa nih? Kaki dirantai gara-gara wanita jadi depresi. Aduh, Masya Allah. Kaki dirantai, mental terganggu. Semua itu berawal dari seorang wanita. Karena ditinggal pacar sampai konsumsi obat, akhirnya depresi. Nah, berikut video Wandi depresi gara-gara wanita. Ini mana? Umurnya berapa? 20-an. Gara-garanya apa ini? Obat. Ini kenapa dikasih begini? Ngamuk, cepat ngamuk, cepat ngamuk. Ini gimana? Rusak? Rusak. Ini pernah frustasi begitu baca. Kamu temennya, sini kamu temennya. Sini kamu temennya, sini kamu temennya. Ya. Ini dia punya pacar. Pacarnya kita ngomong. Pacarnya orang mana? Orang mananya nggak tahu. Terus dia diputusin. Ya. Frustasi. Akhirnya frustasi minum obat. Iya. Obat. Obatnya apa biasa dikonsumsi? Obat sakit di mana? Kaki dirantai, mental terganggu. Nah ini ya, saat ini memang banyak sekali sekarang itu remaja-remaja gitu yang seperti ini ya. Depresi gitu. Jadi karena diputusin, terus mengambil jalan yang apa namanya ya salah lah gitu ya. Akhirnya minum obat yang mungkin bukan untuk apa namanya, tadinya mungkin pengen menghilangkan stres gitu ya, pusing karena diputusin, tapi minum obat yang salah ya akhirnya seperti ini yang terganggu. Dan sama Pak Dedi ini ya alhamdulillah sama beliau langsung dibawa untuk berobat, semoga cepat ya. Luar biasa. Oke, next. Bayangkan di suatu pagi yang masih sangat buta, beliau mendadak tertegun menghentikan langkahnya saat melihat seorang nenek yang sudah sangat sepuh bernama Mak Karsi sedang sibuk menyapu jalanan. Mengapa di usianya yang sudah menginjak 85 tahun dan tubuhnya yang kian rapuh, nenek ini masih harus memeras keringat membersihkan halaman milik tetangganya tanpa meminta imbalan sepeser pun? Yang membuat dada kita terasa sesak, Mak Karsi melakukan pekerjaan berat itu dengan kaki yang pincang karena pernah mengalami kecelakaan tragis jatuh dari mobil truk hingga tulangnya patah beberapa tahun silam. Yang menulis amin, semoga menjadi yang pertama, menerima kabar baik, yang hanya melihat semoga tetap diberi, tapi yang berdoa insya Allah lebih dahulu merasakannya. Follow akun ini atau klik tanda tambah jika ingin terus dapat pengingat yang menenangkan hati. Namun rahasia paling memilukan yang membuat air mata kita menetes adalah saat nenek ini mengaku bahwa ia melakukan semua ini dengan ikhlas demi mengisi waktu di sisa umurnya sambil berharap bisa diberi umur panjang agar bisa ikut menunaikan ibadah puasa Ramadan kembali. Bagaimana bisa seorang lansia sebatang kara yang tidak punya rumah pribadi dan hanya menumpang hidup di bangunan bantuan desa memiliki keteguhan iman dan keikhlasan sedalam ini tanpa pernah mengeluh pada takdirnya? Keikhlasan luar biasa tanpa pamrih dari Mak Karsi ini seketika mengetuk pintu hati Kang Dedi Mulyadi hingga beliau merasa sangat terharu sekaligus bangga atas teladan hidup sang nenek. Tanpa berpikir panjang, Kang Dedi langsung memberikan kejutan besar berupa bantuan pasokan beras kualitas terbaik, minyak goreng, makanan, serta uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak agar Mak Karsi bisa membeli rice cooker baru dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama berbulan-bulan ke depan. Dengannya, saya sangat suka sama orang yang sangat menjaga kebersihan. Ini beras untuk orang baik, untuk orang yang mulia, yang hidupnya selalu ikhlas, bersih di lingkungan. Di akhir momen yang dipenuhi isak tangis keharuan itu, Mak Karsi menangis histeris sambil memeluk erat bantuan dari pemimpin yang paling dibanggakannya karena impiannya untuk bisa beribadah dengan tenang akhirnya dikabulkan. Siapa yang tidak bangga melihat kemuliaan batin Kang Dedi Mulyadi, sosok pemimpin berjiwa sosial tinggi yang selalu menghargai sekecil apapun ketulusan dari rakyat jelata? Beginilah perhatian Kang Dedi kepada rakyatnya. Jika kalian bangga melihat Kang Dedi Mulyadi, beri dukungan kepada Kang Dedi Mulyadi dengan cara follow akun ini dan beri komentar yang baik. Pengen ganti Magicom? Ini ada nanti buat beli Magicom ya. Ini buat beli Magicom. Cukup, Pak.
buat mah 3 bulan mah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Allah Masih balas sehat, banyak. Mah. Amin. Hanya sih sehat ya. Alhamdulillah ya. Ya, mana sing sehat. Astagfirullah. Ya, man. Astagfirullah. Nanti beli Magicom itu. Yang bagus belinya. Makasih. Makasih. Mm-mm. Kita laki batinnya. Amin. Amin. Mana sing sehat. Amin. Mm-mm. Tujuan mah yang bisa jangan puasa ini. Oh, nanti bisa ikut puasa lagi. Amin. Nanti kalau puasa lagi saya kirim lagi bekal buat 1 bulan mau puasa. Amin. Ya. Alhamdulillah. Aku sebelumnya juga diterima Nenek. Ya. Terima Oh. Nenek. Tapi mahnya jangan kawin lagi ya. Jangan. Nanti takut dikecewain kalau kawin lagi. Bayangkan Tetap aja luar biasa nih Pak. Kali ini bercandanya ya, senang bercanda jadi alhamdulillah ya. Ya kalau setiap pemimpin atau diberikan apa namanya keluasan hati ya, seperti Pak Dedi jadinya beres lah. Barat semuanya nggak ada yang namanya nggak ada yang sampai nggak makan begitu. Ini aduh, luar biasa. Nah, kita harus punya cita-cita yang seperti Pak Dedi juga ya, diringankan tangan untuk membantu menolong orang, terus sayang sama orang ya gitu ya teman-teman, supaya dimudahkan sama Allah, diringankan hati kita tuh untuk bisa selalu menolong gitu ya. Itu ya pokoknya kalau ngelihat apa namanya lihat orang kayak begitu tuh rasa iba tuh kita itu muncul gitu dan digerakkan gitu mau untuk membantu. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, next teman-teman. Rakyat Jawa Barat ternyata salah milih gubernur, gara-gara KDM semuanya jadi begini. Coba lu pikir, Jawa Barat ini sukunya kebanyakan Sunda, otomatis dong segala sesuatu harus pakai kebiasaan Sunda, termasuk arsitektur. Nah, KDM ini malah bikin jalan di Jawa Barat mirip luar negeri. Aspalnya pada mulus dan betonnya kuat-kuat. Contoh aja Jalan Subang ini, harusnya jalan ini tuh kumuh dan banyak banglinya. Secara hampir seluruh Indonesia kan gitu ya. Ini Iya. KDM malah bikin mirip Eropa. Pemandangannya indah dan sejuk dipandang mata. Tuh, jalannya mulus dan berjejer lampu penerangan. Nah, satu lagi nih yang baru-baru ini viral yaitu jalan di daerah Parung Panjang. Udah nggak ada banget nih mirip-miripnya sama jalan di Indonesia. Coba kalian lihat, ini betonnya mulus banget. Udah mirip pedesaan di Alhamdulillah, Jepang. Tinggal tanam pohon-pohon cantik pinggir jalan. Panjang Jadilah ini. Jepang versi Indonesia. Makanya buat warga Jabar, pilih gubernur itu yang normal-normal aja. Emang kalian mau Jabar jadi mirip Eropa atau Jepang? Kalau gua sih mau banget. Rakyat Jawa Ya, memang di tahun-tahun pertama ini Pak Dedi itu berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki infrastruktur jalan, terutama ya jalan-jalan provinsi. Dan tidak sedikit juga jalan-jalan desa juga untuk diperbaiki, meskipun memang secara pertanggungjawaban harusnya kan jalan itu dibatasi ya. Ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan kota, ada jalan juga desa gitu ya. Nah ini juga semuanya dilakukan sebisa mungkin dalam tahun-tahun pertamanya ini bisa diselesaikan semuanya gitu ya, tapi memang tetap satu-satu ya jalannya karena memang tidak bisa langsung bang semuanya, tapi ya kita doakan aja semuanya lancar, diberikan kemudahan, terus lagi pekerjaannya yang bekerjanya juga mengaspal itu diberikan kesehatan semuanya dengan kualitas yang terbaik, dan tentu saja dengan jalan yang bagus itu juga tentu akan memperbaiki kondisi ekonomi kita. Untuk misalnya yang mengatakan sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya dari pedesaan untuk kota gitu. Kalau infrastrukturnya bagus kan menjadi lebih mudah, lebih lancar gitu. Lagi ya mengurangi juga namanya kecelakaan-kecelakaan. Ya teman-teman ya. Luar biasa alhamdulillah. Ya, sekaligus ini video yang terakhir teman-teman. Ya mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sekali lagi mari kita belajar dari beliau Pak Dedi, walaupun memang ya apa namanya mungkin tidak mudah, tapi ya kita setidaknya kita belajar untuk memperbaiki kehidupan itu kita refleksi dari caranya beliau ya. Oke, sekali lagi terima kasih udah menonton dan selalu mengikuti channel ini. Terima kasih juga udah selalu mendukung, subscribe dan like dan komen. Sehat selalu.
ya terakhir.